Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Yuapriani, NIM C0C020011. Dosen pengampu, Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berupa PPT yang berjudul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Yang pertama yaitu tujuan kerangka dasar penyusunan akuntansi syariah. 1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi disajikan dalam keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya yaitu pemakai dan kebutuhan informasi. Investor mereka membutuhkan informasi untuk membantu menemukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Yang kedua, pemberi dana card. Pemberi dana card tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana card dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, pemilik dana titipan. Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan untuk memungkinkan mereka dalam memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat. Yang keempat, pembayaran dan penerimaan zakat, infak, sedekah, wakaf, pembayaran dan penerimaan zakat infak. Yang kelima, karyawan. Mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perbankan syariah. Yang keenam, pemasok dan mitra usaha lainnya. Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Yang ketujuh, pelangganan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perbankan syariah. Yang kedelapan, aktivitas perbankan syariah. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perbankan syariah. Selanjutnya yaitu paradigma transaksi syariah. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akun stabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Yang pertama, A. Meningkatkan kepatuhan dalam prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. B. Informasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bila dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. C. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab perbankan syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. D. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syikrak temporer. Dan informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial perbankan syariah, termasuk pengolahan dalam penyaluran dana ziswaf. Bentuk laporan keuangan. Yang pertama, laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, laporan arus kas, laporan perusahaan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, laporan sumber dana penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, laporan sumber dan penggunaan dana Card Hasan.
Kesimpulan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum, dengan demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Berhubungan para investor saham dan pemilik dan syirkah temporer merupakan penanaman modal ke perbankan syariah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lain. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan saya dan penulisan makalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.